Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 28, ayat pertama dan kedua. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang Maha Kudus. Mata Pak Wahyu berbinar-binar manakala menceritakan pengalaman perjalanan iman yang pernah dialaminya. Pak Wahyu tinggal di sebuah kota kabupaten di Jawa Tengah. Ia dan keluarga kecilnya bersekutu di sebuah gereja Jawa di kota itu. Darah aktivis gereja yang mengalir di tubuhnya membuat ia dan keluarganya turut terlibat aktif di banyak kegiatan di gereja itu. Meski demikian, bukan berarti bahwa perjalanan imannya selalu lancar dan lurus, melainkan mengalami pasang dan juga surut. Pernah suatu kali Pak Wahyu kehilangan sejumlah uang yang cukup besar. Ia menyadari keteledorannya. Memang kala itu ia sampai di rumah sesudah larut malam. Karena terlalu lelah, ia lupa mengambil tas berisi uang yang diletakkan di stang sepeda motornya. Ketika pagi hari, tas itu tidak ada lagi di stang sepeda motornya. Ia melaporkan kejadian itu kepada atasannya. Namun atasannya tidak mempercayainya. Pak Wahyu harus mengembalikan uang itu paling lambat 3 bulan. Bila tidak, maka Pak Wahyu akan dipecat atau dilaporkan ke polisi. Dalam keadaan itu, ia mulai mempertanyakan keberpihakan Tuhan kepada dirinya. Ia memprotes, mengapa Tuhan tidak kunjung menolongnya? Karena bingung, Pak Wahyu pun mencari jalan pintas. Ia mendatangi beberapa orang pintar untuk membantu menemukan uang itu. Sampai dengan 2 minggu sebelum batas waktu, uang yang hilang itu tidak ditemukan. Pak Wahyu benar-benar merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam keterpurukannya, Pak Wahyu akhirnya sadar bahwa bukan Tuhan yang meninggalkannya, melainkan dirinya lah yang menjauh dari Tuhan. Ia memohon ampun dan berdoa kepada Tuhan. Cara Tuhan sungguh ajaib. Seminggu sebelum batas waktu, Pak Warsito, sepupu Pak Wahyu, datang mengunjunginya karena ada proyek yang sedang digarapnya di daerah itu. Dalam kesempatan itu, Pak Wahyu menceritakan pergumulannya. Pak Warsito bersedia menolongnya dengan meminjamkan uang sejumlah yang dibutuhkan. Pak Wahyu pun tidak perlu mengembalikan uang itu, hanya menggantinya dengan kesediaan menjadi pengawas proyek Pak Warsito setiap hari Sabtu sampai dengan proyek itu selesai. Sejak saat itu, Pak Wahyu berjanji tidak akan meninggalkan Tuhan lagi. Saudaraku, mari kita berdoa.
Bergantinya hari dari siang menuju malam dan seterusnya menjadi sebuah pengingat bagi kami bahwa Engkau adalah penguasa atas waktu. Kami hanyalah makhluk yang diberi tanggung jawab untuk menjalani dan mengisi waktu itu dengan sebaik-baiknya. Setiap waktu bergerak, maka kami disadarkan bahwa waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Akan tetapi, seringkali kami kehilangan kesempatan karena kepongahan diri kami. Saat kekalutan membelenggu jiwa kami berusaha mencari jalan keluar dengan kekuatan diri. Dan ketika kami hanya menemukan pintu-pintu yang tertutup, maka kami mulai mempertanyakan kasih dan pertolongan-Mu. Kami juga berseru, "Kepadamu ya Tuhan, gunung batu kami berseru, janganlah berdiam diri terhadap kami, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap kami menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur." Perlahan namun pasti, pertolongan-Mu nyata bagi kami. Walau pintu-pintu itu masih tertutup, namun Engkau membuka mata kami sehingga dapat melihat jendela yang terbuka lebar untuk kami. Memang tidak seperti yang kami inginkan, akan tetapi kami yakin bahwa bantuan-Mu itu sesuai dengan kebutuhan kami. Oleh sebab itulah, kami dapat terus berpegang kepada tangan-Mu yang perkasa namun penuh dengan kelembutan itu. Kepastian akan uluran tangan-Mu itulah yang membuat kami mampu beristirahat dengan tenang. Ketika terang fajar membuka tirai waktu di pagi hari, hati kami turut bersuka cita menyambut asa yang baru. Rangkaian waktu memang tidak dapat dihentikan, dan kami mesti turut berlari untuk mengisi waktu dengan bertanggung jawab. Kesempatan selalu Engkau buka bagi kami, ya Tuhan. Kami rindu untuk bersandar kepadamu dan selalu mengangkat tangan ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Kaki kami melangkah di belakang langkah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.